Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali berjumpa, dipersekutukan oleh Tuhan untuk bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka ibadah pada pagi hari ini, dan kita bawa pujian kita pujikan, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kalau Tuhan sudah kumpulkan kami, itu kami akan memuji dan menserahkan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati jalannya ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam kuasa tangan Tuhan. Dan khususnya berkat firman yang akan kami terima melalui hamba-Mu. Kami yakin firman-Mu akan menjadi berkat untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita dengan semangat kita mau memuji nama Tuhan. Kita pujikan lebih dari pemenang.
kita semuanya boleh menerima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang akan terus dinyatakan bulan depan, bulan selanjutnya, tahun-tahun yang selanjutnya. Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Bersama, mari kita akan menyatakan 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita butuh firman Tuhan untuk kita boleh dituntun dalam setiap langkah kita, dan kita tentu butuh Tuhan untuk terus menuntun kita. Kita akan buka hati kita untuk terima suara Tuhan, yaitu berkat firman-Nya. Kita akan sambut firman-Nya, kita pujikan, kami perlu Kau Tuhan. Kasih
doa firman. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini Engkau melawat dan memberkati, mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini di dalam Google Meet ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau menguasai kami semua, menduduk diamkan kami dan fokus pada firman-Mu saja Tuhan. Dan biarlah berkati Bapak Pendeta Hendri yang akan memberikan, membagikan berkat firman Tuhan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih doanya untuk Ibu Vince Monagan selaku pelayan Tuhan yang bertanggung jawab bagi persekutuan doa yang ada di Pulau Bali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Doanya selamat pagi semua keluargaku, shalom. Ya, selamat hari Minggu, Minggu yang cerah ceria. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Iya, itu sumber segalanya ya. Baik, pertama saya ingin menyampaikan kepada semua keluargaku yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, ya, Papua, dan di berbagai tempat. Saya tentu tidak bisa menyebutkan di mana satu persatu saudara. Ketika di Pulau Sumatera itu terdiri dari selatan, ya, Lembang, utara, dan seterusnya. Tuhan selalu melawat dan menyertai. Itu doaku. Agar semua keluargaku, ya, semua yang sudah diberkati. Jadi tidak ada yang diberkati dan tidak diberkati. Semua sudah diberkati. Tapi doaku adalah agar semua dapat menikmati berkat. Ya, nanti malam itu akan kita kupas. Sering salah mengerti bahwa ya dia diberkati semakin. Nah, itu seolah-olah Tuhan diskriminatif. Ya, seperti itu. Lantas orang berpikir, kenapa aku tidak diberkati? Nah, ini salah, saya tidak sepakat. Yang saya tahu dari kebenaran firman yang sejati, bahwa semua diberkati. Tapi masalahnya, tidak semua dapat menikmati berkat. Lah ini, jadi salah siapa? Apa salah Tuhan? Enggak. Ya, enggak. Tuhan mengaruniai orang bisa menikmati berkat. Kalau sampai ada orang yang diberkati tidak mendapat karunia menikmati berkat, nah ini ada masalah di dalam diri tiap orang. Sedangkan berkat itu komplit ya, komplit. Dunia ini sampai kita di akhirat, Firdaus, nantinya sorga. Nah semua anak Tuhan dapat itu. Kemudian kalau ada orang bisa menikmati dan ada orang tidak bisa menikmati, nah maka nanti malam saya akan bicara topik itu. Kalau sampai ada orang tidak bisa menikmati berkat, jangan-jangan dia kemakan tipuan setan. Karena ada orang tuh gini ya, sederhana aja, ini introduction untuk khotbah nanti malam. Di depannya sudah ada makanan, iya kan? Tetapi kemudian masih celingukan, lihat di depan meja orang lain. Ada peribahasa kita dengar, kita selalu melihat ya rumput di kebun tetangga lebih hijau. Nah orang-orang yang begini tidak tahu syukur, akhirnya tidak bisa menikmati berkat. Nah yang terjadi Kristen itu anak Tuhan semua diberkati, tapi tidak semua menikmati berkat. Nanti malam ya, itu kita tunggu dulu. Ya, saudara bayang-bayangkan dulu supaya nanti kita jumpa dalam ibadah menikmati hal-hal yang selalu baru ya dari Tuhan. Karena Tuhan nyediain mana dari surga itu kan tidak ada barang basi. Selalu baru dia kasih buat kita semua ya. Baik, puji Tuhan. Kita masuk dalam berkat makan minggu pagi hari ini, saudara-saudara. Saya tetap masih bicara tentang bahwa ya, iblis itu benci pengampunan.
Tolong sekali lagi saya ucapkan, iblis itu benci pengampunan. Ketika orang tanya, apa Pak masalahnya? Masalahnya karena iblis itu tidak terampuni. Ya, makanya ada iblis itu karena sebuah pelanggaran spiritual, pemberontakan terhadap Allah Sang Pencipta. Ya, Sang Yehova itu, dan akhirnya roh itu dikutuk. Tidak ada pengampunan karena menyalahgunakan free will. Ya, kehendak bebas dari roh-roh yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, karena dia di dalam kodratnya rohani masih berontak. Nah, itu kan membahayakan. Karena itu di alam yang sama walaupun tetap ada batasan dengan Sang Pencipta. Nah, maka tidak ada lagi pengampunan. Nah, di situ frustasi, hopeless sudah. Ini semua roh-roh gelap, roh-roh jahat, maka dia berusaha dari awal ketika Allah menyatakan pengampunannya secara hakiki, secara nyata dengan firman-Nya turun ke bumi dalam wujud Tuhan Yesus. Maka dari waktu lahir saja iblisnya bekerja lewat Herodes, iya kan? Nah, Herodes itu tidak berdiri sendiri, di balik Herodes itu ada iblis. Iblis yang pernah merasuki Firaun. Nah, kok apa kaitannya? Nah, ketika lahir seorang namanya Mose atau Moses atau kita kenal Musa, ya, maka iblis tidak terima karena akan melihat, tahu iblis ini bahwa akan ada satu peristiwa besar, suatu umat yang mengalami kuasa Allah, keluar dari Mesir, Eksodus, menuju ke negeri perjanjian. Yang sejarah bangsa itu tidak pernah selesai sampai hari ini kan, karena itu pusernya, udelnya dunia itu di sana, gitu loh. Maka sampai tutup usia dunia yang sekarang, itu kaitan dari kisah yang ada di sana itu tidak pernah selesai, baru selesai nanti setelah kiamat. Yerusalem baru itu turun, umat tebusan masuk, baru beres. Kalau enggak lah, maka iblis waktu itu tahu. Nah, yang akan dilibatkan adalah bayi Musa. Makanya waktu bayi Musa kan, iblis bekerja lewat Firaun. Sehingga Firaun mengambil keputusan untuk semua bayi laki-laki yang lahir dari orang Ibrani. Ibrani itu sama dengan Israel, turunan Yakub. Itu kalau laki mesti dibunuh, dicemplungkan ke Sungai Nil. Nah, semua bidan waktu itu didoktrin. Dan bidan-bidan semua melakukan itu. Pokok kalau dia lagi nolong bayi laki-laki dari perempuan Ibrani, itu pasti langsung dibunuh, lantas jasadnya dibuang ke Sungai Nil. Tapi pada giliran bayi Musa lahir, kita semua tahu kan. Nah, tiba-tiba bidan ini diberi takut akan Tuhan. Mungkin juga tidak ada pengawalan atau kalau ada pengawalan, kemungkinan itu di luar rumah itu tentara serdadunya Firaun juga ada di situ. Mungkin waktu itu juga bisa dibuat tidur si pengawal-pengawal, sehingga waktu bayi ini sudah lahir dengar suara tangisan, mungkin tentara itu tanya sama bidannya, laki mau perempuan. Itu kalau di daerah kami ada satu kelurahan yang punya istilah-istilah rada lucu. Ketika tanya, itu laki atau perempuan? Tanyanya gini, gandul apa templek? Gitu ya. Nah, ini sekedar pengetahuan sosiologi ilmu kemasyarakatan. Jadi supaya tahu ini di daerah kami itu ada satu wilayah itu yang bahasanya itu mungkin mirip-mirip bahasa Osing, Banyuwangi sebelah sana. Nah, seperti itu. Tapi tentara yang jaga Yochebed, istrinya Amran, mamanya Musa, itu kemungkinan tidur. Wong Tuhan itu bisa kok bikin orang tidur terlelap Kalau enggak, kita kan pernah dengar. Di dalam mitos ilmu-ilmu gaib itu ada istilahnya aji panglimunan segala macam, itu bukan guyon, itu pekerjaan iblis. Orang bisa nyirep orang lain itu kan. Dulu maling itu kalau mau masuk rumah orang, orangnya dibuat tidur duluan. Kenapa saya singgung ini?
Nah ini urusan setan aja bisa, masa Tuhan Allah nggak bisa, kan gitu. Jadi saya ajak saudara mengenal gaib atau ya istilahnya hal-hal yang sifatnya itu kegoiban itu manusia kenalnya cuman pekerjaan setan, padahal ya Allah justru lebih mampu. Dia bisa bikin orang tidur lelap, bisa membuat orang tidak bisa tidur. Lu di Alkitab mana? Ada itu Raja Ahasveros dibuat tidak tidur karena rapelan kehormatan yang akan diberikan kepada Mordekai itu sudah giliran waktunya. Ini melebar ya, saya itu kalau bicara itu untuk memberi gambaran sudah tahu, tetapi saya akan kembali lagi. Makanya Ahasveros tidak bisa tidur, akhirnya minta dibacakan buku sejarah kerajaan, baru ketahuan. Ada orang yang berjasa menyelamatkan nyawa raja tapi tidak dapat pahala, kehormatan. Nah, ngerapel, lah itulah saat Tuhan mau membela bangsa Yahudi, bangsa pilihan di wilayah kerajaan Ahasveros. Semua kan bakalnya dibantai itu waktu. Ya, kayak pada zaman Hitler itu kan. Kok beda Pak, kok Hitler dikasih kesempatan bantai 6 juta orang Yahudi. Lain persoalannya, itu waktu di Ahasveros kan bangsa Yahudi belum membuat sebuah kesalahan besar. Apa? Bersumpah saat berteriak menyalibkan Tuhan Yesus. Iya kan? Nah, ini saya mau nanti sampaikan ini. Di penyalipan itu kan orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya biar kami dan keturunan kami yang menanggung darah orang ini. Itu. Nah, setelah itu dalam kekuasaan ya Hitler bantai orang Yahudi itu dalam sejarahnya itu ya yang terbesar 6 juta. Coba saudara bayangkan, penduduk Israel saja sekarang ini cuma 9 juta. Coba bayangkan. Nah, andai kata pada zaman Hitler itu tidak dibantai 6 juta, udah populasinya kayak apa? Ya kan? Ya itu semua juga kalau mau ditelusuri ya, saya mendapatkan satu pencerahan menjadi bangsa yang besar, di mana-mana ada bangsa Yahudi, wong gini aja ada. Saya dengar dari Evangelis Roni itu ya, di pulau yang agak dekat dengan Timor Leste, ini tempat tinggalnya Evangelis Roni itu. Ternyata di situ ada keluarga keturunan Yahudi yang barusan viral itu loh. Pulau Kisar itu. Nah itu pulaunya Pak Roni. Ya, Pak Roni udah sempat cerita sebelum peristiwa itu. Ada orang Yahudi yang sudah dibawa, kan mau dibawa kembali semua itu ke Israel. Tapi dianya enggak mau, dia mau mati tetap di tempat yang itu. Enggak tahu sudah berapa puluh tahun. Mungkin sebagai perintis katanya di pulau itu. Kok bisa tersebar di sana, bayangkan aja. Dan pola hidupnya itu rada eksklusif gitu itu. Ya. Ini Evangelis Roni yang cerita. Nah, ternyata diviralkan itu, ya. Opa siapa itu namanya? Harry, ya, Opa Harry itu. Nah, itu orang Yahudi yang di situ. Lah, kalau zaman Hitler tidak dibantai 6 juta, populasinya begitu besar. Maka ya, ada keunikan itu tidak senampak sekarang. Kalau sekarang kan uniknya begini. Bangsa Israel itu di negaranya sendiri cuma 9 juta. Ya, jadi bangsa kecil tetapi kok kisahnya itu selalu menghebohkan dunia. Lah itu baru unik ya. Andai kata populasinya itu besar sekali, wah ya sudah. Ya lain kisahnya. Ya maklum dia bangsa besar ya menang gitu ya. Lah ini kecil dikeroyok gitu ya. Tapi aneh menangan gitu loh ya. Ini nggak ada kaitan kita sama politik Israel. Enggak, ini cuma kisah aja, kisah nyata gitu loh ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iblis itu ada di belakangnya Raja Firaun. Iblis ada di belakangnya Herodes. Maka waktu Yesus mau hadir itu, waduh, ya seperti itu. Kenapa? Mau menghalangi pengampunan. Ucapkan bareng dengan saya, menghalangi pengampunan. Karena ini nanti pengampunan yang mutlak dan sifatnya mengglobal. Tidak hanya pengampunan diberikan kepada suku bangsa kecil yaitu Israel, tetapi seluruh bangsa isi dunia. Seperti di dalam Yohanes 3:16, demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga
Ya, dikorbankan anak itu kan supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini iblis tahu. Makanya mau digagalkan, ya kan? Waktu kelahirannya mau pakai Herodes. Herodesnya katanya ngomong sama si orang-orang Majus. Nanti setelah kalian menemukan dia, balik ke sini ya. Aku mau tahu tempatnya karena aku mau menyembah. Nah itu tidak mungkin. Karena secara politis itu menjadi kompetitor ya yang mengerikan buat Herodes. Nah, tidak ketemu itu akhirnya marah kan, semua bayi laki. Ya ini maksudnya maunya ya random aja, semua laki-laki bayi di situ dibunuh semua 2 tahun ke bawah. Tujuannya apa? Mau bunuh Yesus. Ya, karena apa? Iblis benci pengampunan. Karena dia tidak terampuni, gitu loh. Jadi ini yang saudara perlu tahu dulu. Akhirnya ya kita lihat iblis selalu kecelik ya. Setan itu tidak akan bisa ngalahkan hikmat Tuhan. Makanya anak Tuhan yang hidupnya bersandar pada Tuhan, mendapat pencerahan dari Tuhan. Mungkin beribu kali mau dikadalin orang, mau diakalin, mau dicurangin, mau dirugikan. Ya, tidak usah gentar. Walaupun perjalanan tidak mudah, tapi pasti akan ada pembelaan dari Tuhan. Ingat itu. Daud itu mau ditancepin di tembok dengan tombak oleh Raja Saul kan. Saul bukan orang bodoh, tidak ngerti strategi perang dan menggunakan alat perang. Tetapi dalam jarak ya radius sekian meter itu, buat Saul itu enteng. Tapi waktu dia lempar tancapkan itu tombak, tombak meleset. Nah makanya anak Tuhan itu nggak usah ikut-ikutan orang berpikir kalau wah ini sekarang orang dalam dunia kerja itu main kotor ya Pak. Pakai dunia gelap dan sebagainya, santet-santetan, pakai iya mantra-mantra menutup rezeki dan sebagainya. Nggak usah gentar. Ya, kalau saudara jalin hubungan yang baik sama Tuhan. Iya, sudah ada pengampunan itu, wah beres. Kita deket sama Tuhan, nempel bahkan. Nah jadi seperti itu. Nah sampai puncaknya rencana penggagalan dari proses pengampunan buat dunia, ya Yesus disalibkan. Itu pikirnya si iblis, dia berhasil. Justru iblis itu memang bodoh. Ya kalau katanya boneka Susan itu iblis itu dobok. Gitu. Ya jangan ada yang bilang wah setan itu pinter ya. Wah itu kok bisa gini bisa itu salah. Saudara tidak memuji Tuhan tuh kalau ada Kristen ngomong begitu. Iya kan? Iblis itu bodoh. Jadi sebodoh-bodohnya anak Tuhan yang dekat sama Tuhan, ya. Kalau toh tidak bisa berargumen, memberikan pembelaan, nanti Tuhan yang akan bicara kok. Kan ada itu Tuhan Yesus ngomong, jangan takut ya kalau kamu harus menghadapi ya untuk mempertanggungjawabkan imanmu. Gak usah kamu mikir panjang-panjang. Gak usah kamu itu ya terlalu wah gimana. Nanti Roh Kudus yang akan berbicara lewat hidupmu. Nah ini jaminan-jaminan yang luar biasa. Itu yang saya alami, saya ini bukan orang pinter loh, betul ya. Kalau barangkali di tes IQ ya cuman berapa lah, saya nggak sampai yang ya superior amat itu. Karena setahu saya superior itu mereknya Bandeng Asap di Semarang, saudaraku. Iya, tapi dalam banyak hal saya mengalami pembelaan Tuhan. Hari-hari ini sudah ada informasi dalam banyak hal ya. Proses untuk pembalik namaan dari nama atas nama saya, gereja itu tanahnya SHM, kemudian saya alihkan ke yayasan gereja ya. Sudah, saya serahkan karena memang ini dipakai sampai Yesus datang ya kalau boleh, dan sudah semuanya berhasil oleh kemurahan Tuhan. Dan ada satu lagi yang masih belum saya expose ya, sudah tinggal satu langkah saja. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, nanti saya akan sampaikan ada hal yang luar biasa, itu karena apa? Tuhan. Jadi saya ingin memberitahu kepada saudara di dalam banyak hal, meniti karir, meniti langkah hidupmu itu, ya jangan terlalu paniklah menghadapi segala sesuatu. Jangan saudara keburu barangkali ya minder, takut, khawatir. Jangan. Hidup ini kalau saudara
sudah dapat pengampunan dari Tuhan itu, saudara, saya semua dekat. Maka analogi yang Alkitab berikan itu yang nempel-nempel aja. Kayak pokok anggur sama rantingnya, ya kan, gitu-gitu. Kamu bukan hamba, tapi kamu adalah sahabat. Sahabat itu suka dengar rahasia yang disampaikan oleh sahabat kita, dipercaya. Makanya dunia ini keselamatannya Tuhan mempercayakan ke saya dan saudara. Ingat loh, ini bukan sembarangan. Bukan Tuhan tuh tidak bisa bekerja sendiri menyelamatkan orang dengan otoritasnya, dengan kedaulatannya. Tapi Tuhan selalu melibatkan saya dan saudara. Pengampunan Tuhan juga nanti akan dieksplor, ya, dimanifestasikan, diejawantakan melalui kehidupan kita. Nah, ini yang akan kita terima pada hari ini. Kita akan bertitik tolak pada ungkapan Tuhan mengampuni, ya, di atas salib. Coba dibaca Lukas pasal yang ke-23 ayat 33-34. Saya akan jelaskan dikit di situ nanti. Lanjut, silakan. Ketika Anak mereka Bapak. sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Proses penyaliban ini, iblis ngira itu adalah akhir dari rencana Allah. Sudah gagal total. Itu pandangan iblis. Lah, tapi iblis itu memang bodoh. Yang boneka Susan bilang dobok tadi, iya kan? Justru waktu Yesus disalib ini adalah awal dari kehancuran demi kehancuran sampai kehancuran total kerajaan iblis. Ya, bagi rencana Allah, iblis sudah tidak ada lagi daya, tidak ada lagi sengat. Makanya Paulus bilang sengat maut, ya, itu sudah dipatahkan oleh Yesus. Dalam surat Kolose diterangkan bahwa saat dipaku di atas salib, justru di sana proses pembayaran hutang itu sudah selesai. Manusia itu hutang dua hal. Hutang, ya, karena kakek buyut kita sudah, ya, memberontak tidak taat sama Allah. Maka manusia berdosa, di atas hidupnya ada murka. Nah, untuk murka ini dihilangkan, Yesus bayar harga ke atas. Ya. Dan untuk bayar harga ke bawah, maut yang sudah siap menerima daftar nama setiap keturunan Adam, ya, yang sudah berdosa itu, maka Yesus harus bayar harga. Bayar harganya apa? Tidak cukup disalib. Disalib itu bayar harga untuk menutupi, ya, dari segala murka yang ada di atas kita itu supaya tidak turun lagi, maka dia disalib. Tapi untuk bayar harga lunas, ya, pada tuntutan iblis, Yesus turun ke alam maut. Nah, ini baru keungkap, ya, saya ungkapkan hari ini. Jadi makanya saya terus belajar, saya, ya, tidak mau berhenti di dalam ingin tahu isi hati Tuhan. Nah, jadi di atas salib itu bayar harga untuk apa? Supaya dari atas yang kelihatan bukan kita, tapi Yesus sudah menanggung murka. Gitu loh. Ya, menanggung murka, menggantikan kita. Maka selalu saya memberikan analogi bahwa Yesus itu firman yang datang dalam wujud yang kita bisa kenal itu adalah sebagai stuntman. Iya kan? Pemeran pengganti. Makanya ketika dia di Taman Getsemani dia teriak, "Aku takut seperti mau mati rasanya." Itu bukan Yesus takut. Kalau Yesus takut seperti yang diterjemahkan oleh, oleh beberapa rekan sejawat saya, atau juga yang dituduhkan oleh orang yang berideologi berbeda, dia katakan, itu mana kalau Tuhan, kok Yesus itu takut? Lah kita tahu kan ada ayat ancaman penakut itu masuk neraka. Ya, di Wahyu pasal 21 ayat 8. Ya, jadi kalau saya ngomong gini tuh tahu-tahu ayat itu muncul-muncul gitu loh, Saudara. Ya ini sungguhan. Ini ada saksinya yang di depan saya, bukan artinya saya tahu semua ayat, enggak. Jadi itu muncul, ya. Ada banyak hal yang seperti itu. Sehingga kalau Yesus takut kan dia ada di situ. Jadi urutan orang yang akan dimasukkan dalam api dan belerang sesuai Wahyu 21 ayat yang ke-8 itu, ya. Nah, di sana penakut lebih dulu. Baru yang lain-lain. Nah, Yesus berteriak, takut
seperti mau mati rasanya. Terus diceritakan keringatnya keluar campur darah. Nah karena beliau memposisikan kita gitu loh. Ya, seolah Tuhan berkata, andaikan ini matamu manusia berdosa, lihat alam maut. Ya, lulu pada bukan cuma kencing di celana, tetapi keringatmu akan campur darah seperti ini karena itu sesuatu yang sangat yang mengerikan gitu loh. Nah, kalau Yesus takut ngapain dia lakukan? Wong itu dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan sengaja. Yesus disalib itu bukan tanpa sengaja, sengaja. Kalau Yesus disalib itu ya namanya tidak sengaja kan dia terpaksa. Ya sama dengan kecelakaan dong. Tidak. Nah gini ini muncul juga ayat ya, makanya saudara perlu ya belajar terus. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18 itu dikatakan khususnya 18. Ya aku berkuasa untuk memberikan dan aku berkuasa untuk mengambilnya. Itu bicara di ayat 17 itu tentang nyawanya dia. Berkuasa memberi nyawa, dia berdaulat. Makanya dia turun ke alam maut. Ya, dinyatakan mati itu karena pindah dari alam nyata ke alam maut. Itu mati, mati dalam arti spiritual, rohani, bukan mati secara klinis ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran itu buktinya nggak ada nafas, sudah nggak ada detak nadi jantung apa. Ya, nah bukan itu. Tapi betul-betul Yesus dimasukkan di dalam kubur, ditutup batu, ya itu jelas disaksikan orang. Dimetre dengan ya cincin raja, itu tidak bisa satupun membuka. Ya, tidak akan bisa. Tapi saksi mata lihat malaikat turun seperti kilat menggeser batu penutup kubur. Sampai semua yang lihat gemeteran, lemes seperti mau mati. Nah tapi di kuburan sudah kosong loh, coba. Ya, maka Yesus mati, Yesus bangkit itu ya dengan tubuh yang dibawa waktu Natal itu. Ya, jadi bukan terus Yesus itu tiduran di kuburan 3 hari, lantas dia nyelesaikan tuh rohnya aja. Ya enggak dong, dalam Ibrani 10 ayat 10 itu dijelaskan. Bahwa orang akan mendapat pengampunan melalui korban tubuh Yesus. Lah tubuh Yesus itu korban itu bukan cuma yang disalib. Kalau disalib tadi itu kan untuk ini. Membayar, menggantikan nerima murka Allah. Murka dari atas. Tapi untuk menyenangkan atau membayar tuntutan iblis. Karena di sana sudah ada ruangan-ruangan. Itu calon tempatmu, tempatku harusnya. Di alam maut itu. Udah ada daftarnya. Kayak kita sekarang kan lain. Udah Yesus bilang aku pergi menyediakan tempat. Nah itu karena Tuhan seolah memberitahu harusnya kamu sudah punya tempat semua itu di maut itu. Yang ditunggu iblis di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 17 itu. Nah Yesus masuk ke situ. Itu ayatnya jelas. Dia menjadi sama, mengambil bagian yang sama seperti anak manusia. Apa bagian yang sama? Mati, ke alam maut. Karena itu mutlak. Kok gitu? Iya. Roma pasal 3 yaitu ayat 23 semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 upah dosa adalah maut. Tidak ada seorang pun bisa lepas dari sana. Karena tempat sudah disediakan dan sudah ada ini. Daftar registrasimu itu ada di situ. Iya kan? Hendri ada di RT 2, RW 5. Iya. Kecamatan mengerikan kayak gitu, iya kan? Di maut itu kayak gitu. Nah, begitu Tuhan melakukan pengampunan itu, dia turun ke situ. Ya, dia ngomong sama iblis seolah ya, ini semua udah aku tempati ini. Pokoknya tempat orang-orang keturunan Adam yang berdosa, yang menyerahkan persoalan dosanya kepadaku, Yesus ngomong. Maka mereka sudah tidak perlu ke sini. Sebab aku ini sudah ke sini. Begitu, wah jadi menggebu-gebu gini ini. Walaupun sarapannya tadi cuma pakai oplok-oplok telur, goreng sendiri, makan sendiri, ya kan. Masak sendiri, makan sendiri. Asik aja, iya kan. Hidup itu enggak ada yang perlu diberatin, disusahin gitu.
Ya, makanya suami istri jangan saling merentah, jangan anggap pasanganmu itu harus melayani aku. Ah, itu kalau gitu kagetan nanti. Kalau aku dulu kan enggak dari dulu. Iya, perempuan ku tempatkan menjadi nomor satu ya. Itu ya, saya ambil itu gaya barat itu kan orang bilang bobrok gitu. Tapi sisi-sisi baiknya banyak tuh, orang barat itu hormat terhadap pasangannya. Itu pulang kerja masih kemeringet gitu ya. Ya barangkali manasin sesuatu, bikin salad ya. Kalau sempet dia bikin roti sendiri. Kalau enggak dia mampir di market. Iya kan beli rotinya. Tapi di rumah bukain sarden atau apa. Ya kayak gitu. Ah, di sini kan enggak loh kadang-kadang kalau aku ini suami. Walah sampai keliru saking semuanya. Aku ini miswa. Loh miswa. Iya. Itu, kalau bahasa Jawa saking semangatnya negaskan sama istrinya, aku ini bojomu gitu ya. Saking semangatnya keliru, aku ini bendoyomu. Tahu bendoyo itu kerai yang direbus itu loh saudara yang dikasih Tuhan. Ya, waduh itu tidak baik ya, sayangi pasangan. Kalau engkau sebagai suami mengasihi istrimu sungguh-sungguh, engkau pasti dihormati. Engkau dihargai, kayak Alkitab itu dikatakan, ya Sarah itu panggil Abraham suaminya itu sebagai Lord, ya Tuan. Itu sejajar, nyaris sejajar dengan Kurios gitu. Nah, maka dikatakan Abraham sayang. Ya. Nah, begitu. Nah, jadi mau nggak mau dipanggil Tuan suami-suami di sini? Yang setuju angkat jempolmu. Saya setuju Pak, saya ingin dipanggil Tuan gitu. Nah, ya, ada yang angkat gegeman lagi. Waduh. Iya, tapi kalau saudara nggak biasa dipanggil Tuan, karena kurang sayang sama istrimu, ya kan? Engkau kurang menghargai, dipanggil Tuan, engkau malah semaput, pingsan. Ya kaget, iki mau sing nyeluk bojoku apa bidadari lain kan gitu. Iya. Nah, karena biasanya karena nggak mengasihi istrinya, istrinya manggil suaminya, "Dul, ya apa dul? Wis mangan ta?" Iya, saudara-saudara makan, no mangan no dewe gitu. Pernah nggak saudara nunggui suami makan? Alah Pak, wong mangane lesehan lho Pak, lungguh ini dapur. Ora popo, bareng lesehan di situ duduk. Ya, ini selagi masih saudara bisa berdampingan nikmati betul. Gitu, sehingga ya dalam hidup itu engkau menikmati semua anugerah kebaikan Tuhan. Oke lah, sudah sampai di situ dulu ya. Berikan masukan-masukan kaitan dengan ini. Siapapun jangan pernah kecil hati ya dalam hidup ini semua nikmati. Ada banyak orang diberkati tapi tidak bisa menikmati berkat. Nah, itu masalahnya. Tunggu nanti khotbah itu nanti malam. Iya. Sekarang di sini dulu ini saudara. Baca sekarang Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah, nanti berkat pengampunan di dunia ini akan terus berlangsung ketika saya dan saudara menjadi penyalur pengampunan. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, lah kamu juga harus mengampuni. Ya saya gimana Pak bisa baikan sama pasangan saya berapa kali dikecewakan, saya berapa kali dirugikan. Bahkan ada yang gayanya itu kayak gini, saya ini sudah berulang-ulang dizolimi Pak. Gitu. Aduh, kadang kita tidak nyadar diri. Ya, kita mungkin tidak melakukan penzoliman dalam bentuk yang sama. Tapi mungkin kita telah mengakumulasikan proses kurang mengasihi pasangan, kurang hormat pada pasangan. Nah itu terakumulasi sampai satu hari. Mungkin dia berpikir jadi muncul jahat ketika dia bodoh. Ya, orang yang nyimpang itu bodoh, mulai WA-an, ya, sama teman lama, iya. Ya gitu-gitu ini kebodohan-kebodohan, stop ya. Nih, kenapa saya mesti ngomong gini nih ya, saya mesti, ya rasanya kok Tuhan ingatkan ini dari sekian ya, 100 sekian akun ini. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, jangan. Ya, jangan pakai gadgetmu itu untuk hal-hal yang akan justru menjerumuskanmu.
Euforia senengnya itu cuma sesaat kayak ya aja, ya kan? Kalau WA sama pasangan sendiri itu wis kayak saklek-saklekan tuh ya tidak, enggak itu. Tapi aneh kalau lagi WA-an atau apa lagi ngomong itu sama siapa gitu tuh cengingas, cengingis gitu. Nggak ngerti pasangannya ada di sebelahnya, itulah apa iki bojoku iki kok cengingas-cengingis dewe gitu. Iya kan? Nah, ngapain gitu terus diterusin? Dan yang jelas tidak sebanding. Ketika kebodohan itu dieksplor, kita menikmati euforia seneng cuma sesaat, tetapi ya kemudian jantungannya, ya kemudian jangan-jangan nanti bisa berubah keberkatan tapi tidak bisa menikmati berkat. Karena ada pasangan kemudian nyimpang. Ya saya kira wajib ya saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan. Ya coba beralih. Ya, dari cara-cara yang tidak benar. Nah, sekarang ini banyak kerja di rumah, ya Pak, waktunya kebanyakan. Ya coba explore, buatlah kegiatan yang positif, pasangan, anak-anak. Jangan kumpul terus, saya suntuk Pak di rumah terus, malah gegeran terus. Itulah ya bodoh. Saudara waktu kerja itu kan kepingin kapan bisa cuti, kapan bisa nikmati, kapan gitu. Sekarang dikabulkan cuti gak tanggung-tanggung 2 tahun. Iya kan? Ada kan yang gitu. Nah, tapi justru nikmati. Lah nanti kan ketika Tuhan izinkan saudara umur panjang, berpasangan tuh sampai sudah purna tugas, sudah pensiun, kan tinggal bersama. Mulai sekarang belajar tuntun-tuntunan kayak gitu. Ya, dengan pasangan turun tanggal di lift atau di eskalator pegangin tangan. Sambil digini, kalau megang tangan pasangannya, tangannya digini-giniin, tak ajarin, ya, ngerti? Gini. Halah Pak, malu. Loh tapi lucu, kalau sama orang lain malah maunya gini-gini. Malah mau gini. Dasar kucing garong. Iya, yang pakai kuku itu kan kucing garong. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini dibelejetin ini pagi-pagi ini. Iyalah, ini mumpung tanggal tua. Iya, jadi saudara-saudara nyadar. Lah nanti kalau udah tambah tua bareng kan kayak nyanyiannya siapa ya? Trio Macan apa siapa itu? Iwak peyek, nasi jagung. Ini pendeta Muni aneh, serba tahu itu yang aneh-aneh. Dari ketopraan, wayangan, ya. Ande-ande apa? Mulut. Iya, nyari kelenting kuning apa-apa gitu itu. Iya kan? Ini tahu semua saya. Sampai kisah-kisah klasik, kisah-kisah modern itu. Nah, iwak peyek sampai tuwek, sampai elek. Ya sampai mate. Kan gitu. Nah, kalau dikasih umur panjang sampai tua sudah kentutnya aja atas bawah gitu. Tapi kalau tuntun-tuntunan kan indah. Iya, saudara-saudara yang dikasih mulai sekarang. Jangan malu kalau dilihat anak. Mesraan sama pasangan, itu istrimu, itu suamimu. Kenapa enggak? Justru itu memberikan teladan kepada anak cucu kita. Oh, hidup tuh gitu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Aneh yang apa namanya pegang-pegangan tangan mesraan sama pasangannya malu. Tapi orang-orang yang ya sampai 17 kali kawin cerai itu bangga aja. Ho, 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 ho. Ah, dasar Simpson. Simpson ketemu Duileh. Nah, ya model kayak gitu itu kayak yang biasa cerai, biasa divorce, bangga juga enggak masalah. Ini ya kami. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oke dah ya. Yuk kita masuk lagi ke doktrin. Ya, di dalam kebenaran ini Yesus melakukan semua untuk kita supaya kita juga dapat menjadi penyalur pengampunan, ya. Nah, itu Tuhan ngampuni kita, sekarang ampuni. Jadi kalau ada masalah, ya, pernah terjadi apa, yuk belajar ngampuni. Ini Tuhan bilang. Nah, kalau ada pengampunan, iblis tidak akan bisa bekerja. Kenapa orang sampai rumah tangga berantakan? Karena asal muasalnya tidak ada pengampunan. Makanya tidak ada alasan bercerai kan di dalam iman Kristen ini, tolong dengar baik-baik nih.
5 pasang ya yang sedang mempersiapkan di bulan-bulan ini akan menikah terus dalam bimbingan saya kan. Dengar baik-baik. Ya, sekarang ini pikirkan melangkah bahwa pasanganmu itu bukan malaikat. Ya, dia punya kelebihan. Yang kau lihat sekarang kelebihannya, tapi aku mau kasih tahu dia banyak kekurangannya. Nah, maka ketika kalian siap nikah, siap terima dia apa adanya seperti dia menerima kamu apa adanya. Nah, ini nasihatku ke cucu-cucuku, ke anak-anakku yang mau nikah. Kepada anak-anak rohani semua ya, keluarga besarku semua sama juga begitu. Kalau saudara menyalurkan pengampunan, ya, engkau tidak hidup dalam penyimpangan. Waduh, hidupmu itu masuk di dalam zona ilahi yang betul-betul tidak bisa disentuh sama setan. Benar itu, ini firman. Iya. Lanjut, Lukas pasal 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kenapa bertobat? Karena dapat pengampunan. Kenapa dapat pengampunan dari Yesus? Mungkin caranya dia tertuntun. Disadarkan ketika dia telah berulang kali berbuat jahat, kok dia mendapat pengampunan? Kok dia dimaafkan? Dia lihat, oh ini anak Tuhan seperti ini. Nah jadi saudara, tadi yang saya maksudkan kalau kita mau baca di Kisah Para Rasul itu, ya ceritanya waktu anak-anak Tuhan di Yerusalem awalnya itu, waduh disesah, dibuat menderita bisa-bisan. Nanti saudara bisa baca di pasal 4 Kisah Rasul ya, baca di rumah setelah selesai ibadah saja. Mulai ayat 29 tuh boleh dari ayat sebelumnya juga. Tetapi orang yang dianiaya ini mengampuni. Dia tidak mengutuki ya orang lain yang menyesah, yang membuat menderita, yang menganiaya. Nah itu, maka itu dilakukan anak Tuhan sampai hari ini di Indonesia, ya kan? Tipenya beda, kita tidak cari perkara. Justru ketika kita barangkali ada yang mengalami ya dibully atau dipersekusi, kita tidak perlu balas. Saya ini tidak sempat diludahi di muka saya loh. Loh benar, saya itu lagi doakan seorang ibu yang notabene anak Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan, sudah berkeluarga, oleh saudaranya saya di luar kota dipesan suruh nyari, saya cari. Begitu waktu saya ngomong, selesai saya doakan, saya lagi doa, ini di sebelah ada mendiang ibu ya, ini doakan ibu, ini anaknya datang, saya dipukuli, ya pakai semacam rotan begitu. Ya apa yang saya lakukan? Saya bilang ngapain nak, nggak usah ini, aku doa baik untuk ibumu. Wah mencicil tuh, anak belum terlalu besar, belum dewasa ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya ngomong begitu, sampai kemudian saya pamit, saya infokan ke keluarganya ini begini. Nah, itu anak belum dewasa. Tapi ketika saya berhadapan dengan orang dewasa ya, punya kedudukan, waduh arogannya luar biasa saudaraku. Dan tidak ketemu sesekali, tetapi hampir setiap saat karena nggak terlalu jauh. Ya, waduh aneh sekali ya. Dan saya nggak bisa cerita banyak karena itu nanti terlalu ini ya, indikatif gitu ya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tapi apa sih mengampuni? Ya, saya tetap aja melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ini maka jadi hamba Tuhan tuh kalau cuma ngomong doang gampang. Makanya ketika ada orang melihat Bapak ini loh, Pak Henry, Pak Gembala ini kok dalam banyak hal hidupnya itu terpelihara, ditolong. Ya memang harganya mahal yang harus dibayar. Kalau kebanyakan orang kan hijrah dari tempatnya. Ya, karena orang sebagian besar tahu latar belakang, ada di tempat lain aja aku bisa bohong-bohong dikit lah, aku cerita begini begitu. Lah ini enggak, aku harus di tempatku sendiri yang orang lihat berapa puluh tahun saya sebagai seorang ya yang awut-awutan, enggak karuan, kepercayaannya beda, tahu-tahu udah jadi milik Yesus, kemudian jadi hamba Tuhan yang mereka kenalnya jadi pendeta. Coba bayangkan, wah reaksi sempat juga saya alami. Tetapi Tuhan sumber kekuatan. Ya, dan itu yang membuat saya sudah di hampir 40 tahun. Saudara-saudara, dan faktanya itu, waduh, ya grafiknya itu terus Tuhan semakin nunjukkan banyak hal. Ya karena saya tidak gampang kagetan di dalam menghadapi sesuatu, tidak gampang terus kemudian euforia, gitu enggak. Ketika Tuhan memberi kemudahan, rezeki lebih dari yang sudah-sudah, saya anggap apalah begitu.
Makanya bagi saya, kalau dikasih mobil aja, saya itu dikasih 3 kali kan sama orang itu, ganti mobil itu 3 kali loh, dikasih. Ya, 2 kali keluar dari showroom, diantar. Yang satu itu ini, Mas Roni ini yang saya suruh ambil, tolong ambil ke ini loh, aku dikasih suruh ganti yang itu. Ya, saudara kan dikasih Tuhan. Ya pakai pelayanan. Kemudian bergeser dari tempat itu, taunya diegrek-egrek pakai paku sama orang. Apa kata saya kecewa? Enggak, saya ketawa aja lah ya, barang dunia aja. Nah, apalagi di jalan, apalagi dipakai pelayanan. Lah satu kali di rumah ya, di Karpov itu, di garasi depan rumah tanpa dinding kan itu Karpov ya. Saya kemarinnya duduk di situ baca Alkitab. Besoknya persis Jumat Agung, saya mau keluar, sebelum keluar mau ke mobil, dengar suara waktu itu kan. Batu alam itu, hiasan rumah saya itu jatuh persis di kemarin saya itu duduk. Di sebelah belakangnya mobil ini, sandaran di bagasi Altis itu. Iya kan? Tapi enggak jatuh waktu hari itu. Besoknya persis jatuh di situ itu penyok semua. Iya kan? Mobil enggak dipakai. Jadi waktu dengar dor gitu saya lihat, oh penyok. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini saya ketawa aja. Maka sampai kebakaran rumah aja saya ketawa loh. Sampai ada tetangga yang memang mungkin berpikir, ini jangan-jangan rada miring ini, bapak stres ini, rumahnya kebakar senyum aja gitu. Ya enggak, ya memang modelnya kayak gini. Gitu loh, barang dunia aja ditangisin. Kalau engkau lagi mengalami kesulitan, pendapatanmu kurang, ngapain nangis? Ya kan? Kalau engkau hari-hari ini mungkin sedang, waduh Pak saya harus terpaksa ini. Ya kena bagian, ya harus dipaksa resign Pak oleh keadaan. Udahlah tempatnya nasi, bukan di situ aja, iya kan? Ketika engkau melangkah sungguh-sungguh, ya dalam kesadaran mau bergantung sama Tuhan, Tuhan itu yang akan bekerja secara luar biasa. Baik, itu yang saya alami. Maka karena Yerusalem itu diampuni oleh anak-anak Tuhan, ya terhadap biangnya yang paling jahat siapa? Saulus, iya kan? Itu di dalam Kisah Rasul 9 nanti bacalah ya, karena ini waktu kan saya ada banyak hal yang tadi saya memberikan masukan. Di Kisah Rasul pasal 9 itu justru orang jahat, pembunuh berdarah dingin, keji didatangi Yesus. Waktu Yesus ngasih tahu sama Ananias, kamu pergi ya ke rumahnya Yudas penyamak kulit, di situ ada orang namanya Saulus. Ya, nanti doakan. Dalam penglihatan itu, si Ananias itu sempat dia berargumen, Tuhan, saya dengar orang ini dari Yerusalem sampai kemari itu mau bunuh orang. Loh kok saya doakan? Ya, tapi Tuhan Yesus bilang, udahlah doakan. Orang ini adalah orang pilihanku. Nah, akhirnya apa? Ya, ini juga hamba Tuhan ini ngikuti. Maka Ananias datang ke tempat itu mendoakan. Berarti apa? Mengampuni kan? Pengampunan ini yang membuat Saulus, ya hatinya dihancurkan oleh Tuhan. Dia sadar, aduh Tuhan Yesus ini luar biasa. Ini pengikutnya Yesus, ini juga luar biasa. Tahu aku jahat, dia tahu merangkul aku, mendoakan aku, membaptis aku. Begitu, maka dunia ini akan kelimpahan berkat kalau saya dan saudara hidup menerima pengampunan Tuhan dan mengampuni yang lain. Haleluya, inilah khotbah pagi hari ini. Kalau saudara melakukan ini, iblis tidak ada kesempatan. Untuk apa? Untuk melakukan yang jahat. Ya, untuk menghalangi berkat pengampunan tidak bisa. Maka Tuhan berdaulat. Tuhan Yesus berdaulat, penyelamatan terus terjadi di negeri ini. Ya, bahkan di seluruh muka bumi. Jadi, nikmati pengampunan Tuhan dan ya, saudara-saudara semua, ampunilah orang yang lain. Ayat penutup dan selesai, Kolose pasal 3 ayat 14-15. Dan kita akan berdoa nanti. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan hari ini bukan cuma sekadar menginspirasi, tetapi menjadi satu power, authority di dalam kehidupanmu untuk melangkah jadi alat Tuhan. Jadi pemberita firman dan menjadi penyalur pengampunan.
maka dengan demikian strategi iblis dibatalkan, dihancurkan. Ingat itu. Kalau engkau ada kemarahan, engkau ada saling menyakiti, saling menggigit, maka itu ide iblis tersalur. Tetapi kalau engkau sehati, di rumah, di keluarga, di gereja, di pekerjaan, bahkan dengan beda kepercayaan, beda agama, engkau mengampuni, engkau mengasihi mereka, tidak mustahil selangkah lagi keselamatan anugerah Tuhan menjangkau setiap orang di atas muka bumi ini. Tuhan memberkatimu semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, minggu yang penuh rahmat, minggu cerah ceria, penuh berkat, senantiasa melimpah atas kami semua. Dan jika kuasa firman mendapatkan tempat yang baik dalam hidup kami, maka kami semua akan menjadi pribadi, bukan cuma menerima berkat-berkat besar saja, tetapi kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat rohani dan berkat secara jasmani. Sehingga apa saja yang kami usahakan di dalam pertumbuhan rohani kami, maka rohani kami tumbuh semakin dewasa. Apa saja yang kami kerjakan dan usahakan di dalam pencarian, mata pencarian secara nafkah materi, Tuhan memberikan rezeki demi rezeki yang terus dialirkan, dan semua dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau membawa kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kami mau melepaskan, memberikan maaf dan pengampunan kepada semua orang. Sehingga kami dapat berdamai dengan semua setelah kami berdamai dengan Tuhan. Terima kasih hari ini, apa saja yang menjadi doa anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar, mengabulkan dan menjawab. Demikian yang lemah jadi kuat, yang sakit rohani Tuhan jamah, yang sakit gangguan jiwani Tuhan jamah sehatkan, yang sakit secara fisik kalau Tuhan berkenan masih memberi waktu kami melayani Tuhan dalam dunia ini, pasti Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, semua keluarga rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Akhirnya kami bersyafaat untuk negara bangsa kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, segala hormat puji kemuliaan kami naikkan kepadamu sekarang sampai selamanya. Dan biarlah sinar wajah-Mu menerangi kami semua dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.